Parah lu, Pik. Ya udah berarti itu penyiksaan, PA. Kepalanya penuh luka, penuh belatung, Parah. penuh infeksi. Atau mau saya tabrak bu pakai motor nih bu, mau kebut nih bu, Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ki karo Slote Verio. Langsung baik kita pengen ngomongnya apa ki? Bocah sinting, bocah kurang waras, bocah sing gagian modar. Ki topik anak pemaning cak. Gambarnya topik bos. Saya punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Misteri hilangnya tato ikan di tangan Taufik Hidayat. Oh, dia punya tato ikan di tangannya, tapi ternyata pas itu nggak ada. What? Oke, terus dulu, lanjut dulu. Ya, baru-baru ini netizen dibuat ragu ya. Karena ada petunjuk dari Yuvita, korban Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa pelaku itu atau Taufik Hidayat memiliki tato ikan di lengannya. Atau banyak tato lah. Tapi yang kita ketahui bahwa Taufik ini sepertinya tidak memiliki tato ikan di lengannya. Lantas kemana hilangnya tato ikan itu? Apakah mungkin Yuvita salah mengingat? Atau Taufik menggunakan tato palsu yang bisa dihilangkan kapan saja? Nah Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Di tangannya ada tato ikan. Di tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya dia. Tato temporer kali. Terlepas dari ada tidaknya tato, sekarang kan banyak tato-tato yang biasa yang sebulan usianya atau tato kain kayak gitu. Terlepas dari apapun itu, si Taufik sudah mengakui perbuatannya, selesai. Jadi kita semua nggak usah bingung. Itu bukan si orangnya takut salah tangkap, nggak ada. Tuh bocah waras, si Taufik nih waras. Nah, dia ngakuin perbuatannya, udah bener. Fix dia orangnya. Jadi kalian semua para netizen nggak usah ragu. Jadi kok ada tatonya jadi nggak ada urusan. Dia orangnya udah ngakuin kok bocahnya tuh. Gimana perkembangannya kesehatannya? Alhamdulillah udah sehat. Jadi juga udah bisa jalan-jalan. Terapi udah bisa. Iya. Terapi duduk sama jalan Pak. Duduk sudah mulai bisa. Bisa. Jalan sudah mulai Bisa tapi Cuman dari kakinya Pak masih bolong Pak. Bolong. Iya, bekas luka itu. Bekas luka bolong itu karena luka ya. Luka infeksi lama tidak diobatin jadi bolong. Iya. Oke. Kalau ingatan sudah mulai membaik. Alhamdulillah Pak, lumayan sedikit-sedikit Pak, walaupun masih suka agak pusing katanya. Oh iya, karena benturan kepala Pak. Dan itu traumanya panjang. Gitu. Parah ya. Yang diperlukan itu sekarang berarti tinggal donor mata. Ya Pak, betul Pak. Karena pengenannya adik saya itu pengen bisa lihat lagi, pengen ngebantu orang tua juga Pak, dan pengen dagang. Ini Topik tuh. Ya keinginannya tinggi ya. Tinggi banget. Semangat. Dalam keadaan gini pun dia masih mikir buat kepentingan keluarga bersama gitu. Oh, masih itu. Jadi dari dulu memang pekerja keras. Pekerja keras Pak, mandiri banget Pak di saya itu Pak. Suka bantu keluarga. Ya, Pak, alhamdulillah Pak, itu jangan ditanya. Berubahnya itu setelah dengan Taufik itu. Ya betul Pak. Terus menghilang, terus mengikuti keinginan Taufik gitu kan. Yang paling berat itu kalau rekonstruksi wajah bisa dilakukan ya. Iya Pak, saya berharap banget bisa, walaupun nggak kayak semula itu, seenggaknya bisa memperbaiki gitu Pak. Yang masih berat itu adalah pemulihan penglihatan. Punya Topik tuh. Katanya kalau kata dokter itu harus nunggu paling ada yang donasi yang baru meninggal katanya. Oh, yang baru meninggal keluarganya mendonasikan matanya. Iya. Itu suka ada. Kurang tahu sih Pak, kata dokter sih bilangnya gitu Pak. Ya. Ya maksud saya suka ada nggak orang yang meninggal kemudian keluarganya mendonasikan matanya, meninggalnya masih muda kan gitu. Tapi rumah sudah rumah sendiri. Alhamdulillah. Jadi sini kan ngontrak di Bandung. Udah dibantu sama anak. Saya punya 5 tumbak. Oh. Ini dulu Pak dulu kan sebelum di Sindang Sari Pak. Itu ngontrak Pak selama kurang lebih 25 tahun Pak ya Pak. Alhamdulillah saya kerja, saya sama mama diatur uangnya, beli tanah di Rancaikek,
Habis itu Pita yang ikut bangun itu Pak, uang gaji Pita yang Jadi bangun rumah teh bareng-bareng. barang-barang Pak. Termasuk di dalamnya gajinya Pita bisa bangun rumah. Iya betul Pak. Oh. Indah banget ya Pak ya. Ya indah banget. Artinya satu keluarga kerja keras Iya, bareng-bareng bagus. bisa bangun rumah, termasuk Pita ikut bangun rumah dengan menyisihkan penghasilannya. Sedih banget Pak. Indah Terima banget. kasih. Tiba-tiba berubah karena ketemu dia gitu. Itu. Gitu. Tadi juga ya cita-cita juga kita kulit dulu kan cara kan mesti kena pakai asbes. Udah Pak, nanti saya punya sini diganti genteng biar jangan panas. Ya makasih. Ya sekarang bisa ngeganti genteng, tapi Pitanya sudah proses sakit. Ya sekarang Bapak bisa ganti genteng loh Pak. Bisa. Kan sekarang tuh jadi gimana ya Pak? Alhamdulillah sekarang uang ada gitu ya Pak. Yang bantuan-bantuan tapi dalam keadaan adik saya kayak gini gitu, jadi nggak bisa menikmati barang-barang. Parah lu, Pik. Parah, Pik. Gila lu. Mampus aja lu ntar di dalam. Teteh itu yang saya ingat kemarin teteh bilang, "Dek, masih ada nggak kasur nureot teh yang udah rusak itu?" Kata Sarot teh, "Masih ada teh, jangan ditempatinnya." Teteh juga pada sakit badannya cenah. Kata teteh niatnya tadi pakai ku ade oge gitu. Itu yang ingat kemarin teteh bilang, itu bercandaan itu teteh itu bilang ke saya. Iya. Jadi ini barang-barang Ini barang-barang yang ditinggal. Oh, ini baju-baju aja. Baju-baju, celana gitu, yang selebihnya iya. gitu. Yang ini gitu. Cuman segini yang sisa. Jadi nggak dibawa lagi gitu ya? Iya, cuman ini aja yang disisain itu baju-bajunya. Aduh. Yang peralatan yang makeup yang kayak gitunya mah. Peralatan perempuan itu mah dibawa baju gitu, peralatan dapur sebagainya dibawa ke sana ke kosannya gitu. Saya sebagai anak itu ke orang tua bilang, ya semangatin teteh, sekarang mah teteh udah pulang, udah ketemu sama mama, sama bapak, sama yang lain gitu. Teteh sekarang mah gak akan mungkin pergi-pergi jauh lagi, bakal pulang gitu. Sekarang mah makan semangatin, kalau ada masalah yang udah maafin gitu. Kuat Mungkin ya. teteh hilap atau gimana gitu. Ya semoga aja lah teteh juga cepet-cepet pulang, cepet-cepet sehat kembali kayak dulu. Ya, kuat banget tuh korban. Sehat-sehat dan semoga ada donor mata yang segera bisa didonorkan untuk korban agar bisa melihat indahnya dunia lagi, bertemu keluarganya lagi, dan sehat jasmani rohani, panjang umur. Untuk pelaku cepat lalu modar lah. Gemes gua. Mengapa korban penyekapan sulit lepas dari pelaku? Ini penjelasan psikolog forensik Bapak Reza Indragiri. Azab sedemikian rupa, tapi tidak kunjung keluar dari lingkungan traumatis itu. Dengan kondisi fisik sedemikian rupa, dengan perlakuan keji sedemikian dahsyat, dia trauma. Karena dia trauma, niscaya dia ingin menjauh sejauh-jauhnya dari orang yang membuat dia trauma. Itu anggapan kita. Tapi pertanyaan sekarang, kenapa korban ini saya menyampaikan dengan rasa kesedihan dan menaruh empati mendalam, tapi kenapa korban selama bertahun-tahun teraniaya, terazab sedemikian rupa, tapi tidak kunjung keluar dari lingkungan traumatis itu? Iya. Dari titik itulah, saya bertanya, sebetulnya apa kosakata yang bisa kita sematkan secara tepat kepada korban? Trauma, seperti anggapan kita, atau trauma bonding? Trauma bonding adalah sebuah siklus. Mulai dari fase mesra, penuh kasih sayang, berlanjut ke fase kedua, muncul gelegak konflik, lanjut fase ketiga, konflik berlanjut berubah menjadi benturan fisik, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan sejenisnya. Berhenti? Belum. Masuk ke fase keempat, muncul penyesalan, saling memberikan pemaafan, kesanggupan untuk membangun komitmen baru, mempertahankan hubungan yang sudah terselenggara selama sekian waktu. Puncaknya fase kelima, bulan madu.
Tapi ternyata sayangnya bulan madu bukan merupakan siklus terakhir dalam trauma bonding. Sebagai sebuah siklus, setelah melewati fase bulan madu, kedua sejoli masuk kembali ke fase pertama. Gelegak, konflik muncul lagi, terjadi benturan fisik lagi, penyesalan terbit kembali, bulan madu lagi. Berhenti? Belum. Berputar lagi, berputar lagi, berputar lagi. Itu yang namanya trauma bonding. Begitu penjelasan Bapak Reza Indragiri, Bos. Kenapa lagi nih? Kasus YTR itu Komnas Perempuan Taufik aniaya Yovita bukan kategori penyiksaan. kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan. Gini, lanjut dulu, nanti saya mau ngecaprak, guys. Dalam definisi konvensi anti penyiksaan, penyiksaan seksual. Nah, memang kebanyakan kasus-kasus penyiksaan seksual ini underreporting karena memang banyak yang takut gitu ya perempuan dan merasa bahwa ya sudah ketika mereka melaporkan belum tentu juga ditanggapi dengan baik. Nah, kemudian untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan. Udah. Gini. Sini, ketemu sama saya. Nggak apa-apa. Tapi lu jangan bilang penyiksaan. Gua mau tampol lu pakai ini, ya. Tampol kepala lu pakai ini, jeger. Pecahlah semua ini. Bukan pala lu yang pecah. Nggak apa-apa lah ini pecah gitu loh. Asal bisa nampol pala lu. Sampai keluar merah-merah di pala lu. Lalu gua pakai tali, terus geret, masukin ke kosan. Langsung gua kasih cabe, balsem. Nah, lu bilang penyiksaan bukan tuh? Itu nggak ada orang yang lihat. Ini ibarat kata kita di hutan lah. Lu ketemu sama si kopet kayak gue gitu loh. Di hutan ini ceritanya, nggak ada orang lihat gitu loh. Gimana, penyiksaan apa bukan? Dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain. Kesakitan yang sangat luar biasa. Orang kayak gini kok bisa ada di sini sih? Gue kesel sumpah. Untuk mendapatkan tujuan tertentu, tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Ini siapa sih yang bisa tuh orang? Aja dah. Pendem selama 3 tahun juga, lalu kayak si korban YTR itu. Terus dia nongol tuh. Nah, terus Bapak Pol semuanya bilang, wartawan semua, oh ibu baru balik lagi ya. Selama 3 tahun kemana bu? Oh ini belum bisa dikategorikan penyiksaan bu. Siapa yang nyiksanya? Nggak tahu siapa. Gitu. Lu mau kayak gitu? Lu sekarang ke badan lu aja. Terus kita orang semuanya ngomong, oh itu bukan penyiksaan ibu. Itu pendampingan ibu dengan orang-orang yang tepat gitu loh. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam konvensi anti penyiksaan. Gak begitu. Sejauh ini yang bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah kami juga sudah menurunkan tim ke Bandung. Nanti setelah 2 hari ke depan mungkin kita bisa menyampaikan kepada publik bagaimana hasil temuan kami di sana. Tetapi saat ini yang bisa kita lihat dari kasus YTR adalah memang terjadi sebuah penganiayaan berat yang terencana, di mana penganiayaan tersebut dilakukan dalam waktu secara terus-menerus dan menimbulkan dampak yang berat, bahkan sampai ke disabilitas. Ya udah, berarti itu penyiksaan, PA. Lu bilang negara nggak ada yang tahu, pengurus tempat. Ya namanya juga orang lagi diculik atau disekap.
Dia teriak sedikit sikat, lu lah makanya lah, cobalah lu dipendem selama 3 tahun di sebuah tempat gitu loh, lalu di kayak TR gitu loh, terus lu keluar gitu, gimana lu? Ini lu ngaca aja dulu sama diri lu, kalau lu ada yang nyulik gimana? Ada bayin dia orang kayak gini kok bisa di Komnas gitu loh. Oh no. Nah, Hotman Paris kenapa nih? Hotman Paris geram, desak pecat Komnas. Nah, kita sempat dapat ya, Pak. Bener Pak. Oh, kita dengerin Bang Hotman nih. Gue marah bener sama kamu. Marah bener. Iya. Bapak Presiden Prabowo pecat ini orang. Loh. Halo Komnas Perempuan. Di subuh hari saya lihat medsos. Aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Iya. Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat. Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu. Kalau bibirmu disayat, itu penyiksaan atau apa? Disayat. Kalau habis disayat, kepala kamu dikebukin, pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat. Sangat tidak pantas. Benar. Padahal tugas dia melindungi perempuan. Iya. Benar-benar. Masa bukan penyiksaan? Bibirnya disayat, digunting. Parah. Kepalanya penuh luka, penuh belatung. Parah. Penuh infeksi. Dikunci berhari-hari, berbulan-bulan. Benar-benar kalau saya ketemu kamu, gua nggak tahu gua ngapain nih. Gua marah bener sama kamu. Marah bener. Marah bener ya. Saya banyak lihat medsos walaupun saya jauh ada di Singapura sekarang ini ya. Benar-benar Bapak Presiden Prabowo pecat ini orang. Iya betul pecat Pak. Ini orang. Betul Pak. Salam mohon Paris. Puas loh. Puas loh. Puas loh. Nih apa lagi nih? Ibu mau nggak saya sliding Nah. atau mau saya tabrak bu pakai motor Nah. Komnas HAM bilang Taufik aniaya pacar belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan. Ibu, yang pertama ibu pinter. Pinter banget deh. Yang kedua ibu tolong. Puas. Nah, Iya. yang ketiga terusin lagi deh ya. Ibu mau nggak saya sliding bu? Atau mau saya tabrak bu pakai motor nih bu? Mau ngebut nih bu? Kocak. Buat statement yang benar bu. Gue bawa ngebut tuh, gue standing atas deh. Ya Allah bu, gue sampai kesel ini naik motor bu. Dia sampai kesel naik motor tuh. Ini orang gimana ya? Menurut Komnas Perempuan, kasus penyekapan Juvita belum masuk kategori penyiksaan versi PBB. Kita bahas. Gila ya, nggak habis-habis pejabat bego di Indonesia. Nggak habis-habis pejabat yang nggak punya hati nurani. Apalah untungnya Komnas Perempuan berstatement seperti ini, coba. Gak usah bawa-bawa PBB, binatang aja ya bu, tahu kalau itu penyiksaan berat. Boro-boro kamu mengecam, boro-boro kamu sedih, boro-boro kamu prihatin. Iya, malah ngeluarin statement-statement gak penting. Iya. Coba, sekarang ini aja bu, coba kamu yang diskap, ya, terus mengalami penyiksaan seperti itu, kira-kira apakah Anda akan berstatement seperti itu? Ini saya sebagai rakyat, sebagai penggaji kalian betul. rela sumpah. Betul. Manusia-manusia goblok kayak gitu jadi pejabat. Kalau nggak ada hukum, biar saya yang nyekapnya, nggak apa-apa. Ikhlas ridho, Mas. Nggak apa-apa Mas, saya nyekapnya Mas. 3 tahun. Sok, kagak gua kasih makan dah, kasih tai aja. Makanya tai Mas, tai kebo, tai kucing, tai ayam, tai orang. Sekalian dah. Parah. Ini
anak-anakmu apa nggak nonton ya kayak ini Bu ya? Gimana menurut teman-teman? Parah. Nggak ada. Apalagi guys? Anak pertama meninggal karena sakit, anak kedua pemabok dan onar, suka bikin onar. Anak ketiga menyiksa dan menyekap perempuan sampai mukanya hancur ya, nggak berbentuk ya. Yang keempat mati karena OD. Terakhir istri meninggal karena depresi. Lalu Anda menyalahkan lingkungan. Pertanyaannya, peran kamu sebagai seorang ayah di mana? Ya, jangan menyalahkan lingkungan. Kalau kamu cuman taunya bikin anak aja. Itulah sebabnya laki-laki kalau cuman tahu bikin anak, lebih baik jangan menikah. Karena ketika kamu mengambil keputusan punya anak, kamu juga harus menjalankan peran kamu dalam mendidik anak-anak kamu. Tidak semerta-merta semua diserahkan kepada istri. Akhirnya istri apa? Nggak mampu, depresi dan meninggal. Ya, jadi sebagai seorang laki-laki, putuskan. Jika kamu ingin menikah dan memiliki anak, pikirkan lebih dulu apakah kamu sudah layak untuk menjadi seorang ayah yang bisa bertanggung jawab dan menjalankan peranmu sebagai seorang ayah dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Cakep banget, cakep. Gemes banget sama ini. Tandain aja tuh muka si mama tadi tuh. Ya, yang nggak punya rasa empati atau kasihan, belas kasihan ke korban, dia dengan sangat santainya ini belum masuk kategori penyiksaan. Kita tunggu aja klarifikasi dari dia orang tuh. Nanti paling saya lupa, saya habis makan tai tadi pagi, jadi saya rada-rada bau mulutnya itu, ngomongnya itu lupa. Jadi kita tunggu guys, klarifikasinya gimana guys. Ada baik. Oke guys, seperti itu dulu. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang begini dan negara kita dipimpin atau dijabatin oleh orang-orang yang smart, pikirannya nggak tolol kayak tadi tuh. Geram gue. Like, subscribe, and share. Komen. Ojo lali ya bos. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.